ada. Belum record ini. Oh iya. Oh nggak info guys. Speakernya kenapa? Ya. Okay. Go sit down. Siap. Azan. Udah bersih. Faiza udah hadir? Belum. Faiza kemana ya? Rama. Rama sama Fai enggak ada. Nah, halo Fai. Sudah hadir ya. Oke, ini Rama ya. Save. Lantai. Oke. Seperti biasa, lantai kalau kita bagi menjadi dua ya. Ini ada yang dinamakan atracheophyta dan tracheophyta. Rainer kemana ya? Di kemana nih? Saya lagi. Mungkin dalam. Iya, segini sih lagi naik mobil. Sulit. Ada yang tahu Rainer kemana? Enggak ya? Udah lama lihat. Finding Rainer. Oke. Yuk, lantai cacing. Lantai di sini membagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan atracheophyta atau tumbuhan tanpa bulu angkut dengan tracheophyta atau berpembuluh. Ya. Nah, ini tanpa pembuluh. Tanpa pembuluh. Kalau yang ini berpembuluh. Berpembuluh. Oke, siapa yang termasuk atracheophyta? Dia adalah lumut, ya. Dan yang atracheophyta dia adalah paku dan juga tumbuhan biji dan spermatozoa. Oke. Nah, ini lumut dinamakan juga sebagai bryophyta. Kalau paku Pteridophyta. Sedangkan tumbuhan biji spermatozoa, begitu ya. Nah, tumbuhan biji nanti dibagi lagi menjadi dua ya. Ada yang dinamakan berbiji terbuka atau gymnose spermae, dan ada juga berbiji tertutup atau amniospermae. Nah, oke. Untuk tumbuhan lumut ini sudah termasuk sebagai tumbuhan peralihan disebutnya. Ya, dia termasuk tumbuhan peralihan. Artinya dia ini potong enggak ya? Sebenarnya Bu. Gini. Oke. Enggak ya? Enggak. Miring enggak? Tadi mau miring emang? Sekarang enggak ya? Iya, enggak apa-apa sih. Enggak ya. Iya, tapi kok kebaca Siap. Nah, si tumbuhan lumut dikatakan sebagai tumbuhan peralihan. Kenapa? Artinya begini. Ada beberapa spesies lumut yang masih berupa talus, ada juga yang sudah kormus. Jadi tergantung. Kalau yang masih termasuk talus itu biasanya tumbuhan lumut hati. Ya, lumut hati. Yang termasuk hepatiaceae. Hepatiaceae, ya. Tapi kalau yang sudah kormus, dia adalah siapa? Iya betul, lumut daun ya, lumut daun. Asik. Hati-hati ibu bisa baca pikiran kalian ya. Oh my god. Mustahil. Nah, talus itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi semuanya itu mirip aja, gitu ya, baik akar, batang maupun daunnya. Nah, kemudian di sini, Bu ada kan satu lagi, dia termasuk peralihan, benar-benar peralihan. Nah, tapi lebih banyak dia termasuk talus sih, gitu ya. Ibu tulisnya talus saja, ya bisa. Ada satu lumut lagi, namanya lumut tanduk, begitu, ya. Nah, memang bentuknya kayak tanduk. Ini namanya Antoceratopsida. Itu nama kelas, ya.
Begitu. Nah, sekarang kalau paku ini sudah termasuk tumbuhan kormus. Artinya kormus ini sudah sejati, sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ya. Jadi si akarnya sudah jelas, sudah punya tipe sendiri, si batangnya juga jelas, kemudian daunnya juga jelas. Ya. Nah, kemudian di sini ada ginos dan juga amios. Nah, itu disebut tumbuhan tinggi, tingkat tinggi gitu kan. Kalau ginos disebut tumbuhan berbiji terbuka. Kalau amios tumbuhan berbiji tertutup begitu ya. Nah, nanti ini si amios itu dibagi menjadi dua lagi gitu. Ada yang dinamakan dikotil dan juga monokotil ya. Oke, masuk begitu. Sip. Nah, kurang lebih pembagian secara garis besarnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan lumut dan paku dulu ya. Sini kelihatan. Perbedaan antara tumbuhan lumut dan juga paku. Oke, kita buat tabel. Oke. Nomor pertama, tadi ya sudah jelas jenis tumbuhan apa untuk lumut dan paku ini. Ibu sebut lumut itu sebagai tumbuhan peralihan, kalau si paku disebutnya kormus, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat di fase dominannya. Nah, fase dominan ini bisa juga dilihat atau bisa juga disebut dengan fase yang kita lihat sehari-hari. Jadi ketika ibu melihat di jalan, oh my god, itu adalah lumutan. Berarti ibu sedang melihat fase apa? Nah, itu fase dominannya. Berupa apa? Berupa gametofit. Nah, gitu ya. Gametofit. Ingatnya lugam, lumut gametofit. Lugam. Seperti uang, nama uang ya. Lugam, uang juga. Oh, uang juga. Asik. Lumut gametofit. Kalau paku, nah paku ini adalah sporofit fase dominannya. Nah, ini singkatnya paspor, paku sporofit. Paspor. Nah, itu syarat mengingatnya. Oke. Kemudian, karena tadi si lumut ada di situ ada salah satu yang menyebutkan bahwa lumut itu talus dan paku itu kormus, berarti di sini ada tipe akar. Nah, perbedaannya begini. Kalau lumut ya nama akarnya masih disebut dengan rizoid, begitu. Tapi kalau paku sudah disebut dengan akar serabut, begitu ya. Kemudian jenis sporanya. Nah, kalau lumut sporanya spora apa? Semua bentuk dan ukurannya sama sehingga dinamakan homospora, gitu ya. Kemudian kalau paku di sini macam-macam, ada paku yang homospora ya. Ada paku yang heterospora, bahkan ada paku yang sporanya peralihan gitu ya kalau untuk paku. Nah, terus di sini pastinya juga punya ciri khas ya nih. Ciri khasnya apa? Kalau misalnya lumut, nah, kalau lumut ya tadi ya selain dari fase dominannya itu berupa gametofit gitu ya, juga biasanya sih ciri khasnya ya tadi peralihan. Ibu tuliskan saja di sini peralihan, gitu ya. Karena tidak ada tumbuhan yang peralihan kecuali lumut ini. Gitu. Terus si paku dia ciri khasnya adalah mereka memiliki circinatus. Apa itu circinatus? Nah, circinatus ini adalah daun muda yang menggulung. Ya. Daun mudanya menggulung. Begitu. Oke, itu merupakan perbedaan dari lumut dan paku. Nah, kemudian sekarang kita lihat amios dan gimnos dulu ya.
Agnos spermain dan Agnos spermain. Kelihatan? Oh, terus selembut banjir sekali, bukan sa. Dan spermain, ya. Perbedaannya kita tulis. Kayaknya kondisi itu kurang deh. Kevin kemana ya? Oh, belum tahu. Belum. Asal biru kau ada bilang, wah, ada masalah. Oh my God. Kok aku ketinggalan zaman ya? Ketinggalan info ya? Iya. Adanya Bu itu Bu Siang. Pas waktu kapan? Udah. Masalahnya iya TO terakhir. TO akhir itu TO berapa? TO 5 ya? Nah. Itu. Nah, bukan kok ini. Berarti benar kan ya Pak ya? Kayaknya bingung dia. Apa? Oh, ini baru tahu. Kenapa sekiranya? Kenapa intinya? Intinya sih gara-gara nggak ada chattingnya. Udah yang betul, nggak tahu semuanya. Oh, coba. Baiklah, ada intermezzo sedikit. Baiklah. Suaranya ini kedengeran nggak? Apa terebek? Nah, ya. Boleh papan ininya sampai gue geserin dulu ya, pengen sebelah sana biar enakan nulisnya. Nah, gitu. Nah, ini ya, ini suka. Oh my God. Nah, ini ya. Biar enakan nulisnya jadi
luas. Iya. Saya juga ambil sendiri. Aku sendiri Sayang banget. Ya, dia itu unik gitu. Unik. Cicing lain. Jadi, tapi jalan gitu. Minggu kemarin pas kita bahas TO nggak ada ya? Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Nah, ya. Baik. Yang akan Ibu bedakan dari hipnos dan anios di sini pertama ya, mulai dari biji. Karena di sini sudah sangat menonjol dan jelas sekali bahwa gimnosperma itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Terbuka. Ingatnya begini, kalau kita ke gym itu di tempat apa? Di tempat terbuka. Tapi biasanya lebih enaknya ibaratnya atau gini. Gym. Kalau dia ceramah itu harus terbuka nggak? Iya, Gym sering ceramah di tempat terbuka kan, nggak boleh tertutup. Nah, gitu ya, ingatnya gym itu ingat Gym kalau ceramah di tempat terbuka. Kalau anion. Kalau angin, ada angin, pintu ditutup, suami dingin. Nah, gitu ya. Oke, nah, terus kita lihat dari bijinya. Kenapa disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka? Artinya, ini si biji tidak dilindungi oleh daun atau daging buah. Begitu. Kalau dikotil dan monokotil karena mereka anios, berarti si bijinya dilindungi oleh daging atau daun buah. Itu yang pertama. Biji. Terus yang kedua. Boleh. Silakan. Biji yang dilindungi oleh daun buah. Oleh daun buah, biji. Dikotil. Contoh tumbuhannya. Yang dilindungi oleh daun. Daunnya daun buah. Daun buah. Misalnya mangga, bijinya ketutup banget, di bulan istilahnya kalau di bulan kayak benar-benar ditutup, tidak terlihat gitu. Kalau ini melinjo atau enggak? Nah, kalian kalau lihat biji melinjo, kan begini doang, terus di sininya ada kayak kulit bijinya, twing, nah di atasnya itu terbuka begini, itu melinjo. Jadi walaupun dia hampir menutup, tetap saja dibilang itu membuka. Jadi hampir menutup, bukan menutup, tapi hampir menutup. Makanya si melinjo termasuk gimnospermae. Jadi gini, yang pertama itu kan dia pinus papis haji. Nah yang terakhir melinjo. Nah si melinjo itu kenapa katanya? Padahal ya ini kan strobilusnya begini, tahu tangkil melinjo yang di sayur asam. Nah itu kan warna-warni itu lucu. Itu strobilusnya. Gitu loh. Tapi kalau si Strobilus pinus pada kebuka kan mekar-mekar, nah itu di dalamnya ada biji. Jadi si bijinya itu benar-benar gini nih. Nih ya, sorry. Yang kebukaannya itu kan ini Strobilus. Asik. Ini Strobilusnya kebuka. Biji ini biji. Bijinya bersimpan di sini. Harusnya kan kalau mau tertutup ini begini ya. Nah, kalau pinusnya enggak, dia gini. Jadi bijinya menengadah ke udara karena tidak dilindungi oleh daun buah. Gitu. Tapi kalau mangga, lihat bijinya ditutup penuh di dalam. Itu yang membedain terbuka sama tertutup. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita lihat akar. Ya. Kalau ginos, tipe akarnya tunggal.
tunggal. Kalau dikotil sama, dia masih tunggal. Tapi kalau monokotil ini sudah serabut. Oke. Yang selanjutnya apa? Terus batang, ya. Batang. Kalau gimnos dia berkambium, ya. Dikotil berkambium. Kalau monokotil tak berkambium, kecuali ada satu famili yang berkambium, dia kelompok kelapa, aren, lontar, pinang, bermasalah, itu kelompok Arenaceae, gitu ya. Mereka adalah monokotil yang berkambium. Oke, terus yang keempat, akar, batang, daun. Untuk daun Gymnospermae itu ada, tapi sempit dan juga kaku. Lihat aja daun hidus kayak gimana. Itu disebutnya daun yang sempit, kaku, pertulangannya terutama kaku, ya. Kalau dikotil itu menyirit tipe pertulangannya dan juga menjadi. Tapi kalau monokotil itu sejajar seperti rumput dan melengkung seperti anurium atau gelombang cubukan. Oke. Terus yang kelima, akar, batang, daun. Ininya ya, tipe pembuluh angkut pada batang, tipe vaskuler batang, ya, tipe vaskuler pada batang. Kenapa Ibu hanya menulis pada batang? Soalnya kalau pada akar semuanya sama. Jadi semuanya sama, tipenya tipe radial. Artinya akar dan juga, artinya silem dan floemnya berselang-seling. Silem, floem, gitu. Ya. Jadi kalau di batang kan macam-macam ya, ada tipe konsentris, ada tipe kolateral, begitu. Ya. Seperti halnya untuk gimnos, karena di sini memang ada kambium, tapi tidak seperti dikotil dan monokotil. Jadi ini sebutannya adalah tipe seludang terbuka, seludang pembuluh terbuka. Itu tulisnya seludang terbuka, gitu ya. Tapi jarang ditanya sih. Kalau untuk dikotil dan monokotil, untuk dikotil sendiri tipenya itu kolateral terbuka karena ada kambium. Antara silem floem itu dipisahkan oleh kambium. Kalau untuk monokotil kok tidak ada kambium, jadi disebutnya kolateral tertutup. Begitu. Kemudian alat perkembangbiakannya. Alat perkembangbiakan. Walaupun mereka semua dengan biji, tapi si bijinya ini dikemas dalam bentuk apa? Itu maksudnya, ya. Rama FM Bandung, apakah ada di situ? Rama, Perider, Alida. Rama, banyak salah ini atau terkait. Oke, untuk gimnos saat perkembangbiakannya ini si biji yang dikemas dalam bentuk bunga. Oh my god, gimnos sayang, sorry. Strobilus maksudnya. Tapi kalau yang anios, dikotil monokotil, ini si biji yang dikemas dalam bentuk bunga. Begitu. Kemudian yang ketujuh, kita bedakan bagaimana fertilisasinya. Nah, ini sering ditanya ya. Untuk gimnos, fertilisasinya tunggal, artinya si inti generatif atau sperma itu hanya membuahi si ovum saja, sehingga mereka ini menghasilkan zigot, gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang dikotil monokotil ini mereka itu ganda. Tapi gandanya bukan ganda campuran sih. Gandanya ganda aja. Jadi dia memiliki dua inti. Inti generatif satu yang nantinya membuahi ovum, gitu ya, membentuk zigot yang 2M, dan satu lagi inti generatif kedua
yang membuahi inti kandung lembaga sekunder atau IKLS yang nantinya akan membentuk endosperma. Nah, endosperma ini memiliki jumlah kromosom yang 3N ya, triploid. Karena kan gini, ovum 1N, inti generatif 1N jumlah kromosomnya, berarti kan zigot 2N. Ini pun sama. Ini 1N, ovum 1N, zigot 2N. Terus inti generatif 2 1N, IKLS 2N, karena di sini jumlahnya 2 ya. Makanya endospermanya 3N. Satu-satunya sel yang triploid atau 3N itu hanya endosperma saja. Ya. Suka ditanya begini di dalam soal. Pernah ada yang ditanya begini. Buah mangga yang kalian makan itu bagian apa? Coba saya tanya. Buah mangga itu bagian apanya dari biji? Mangga. Apanya? Bagian Kan kalau kita membahas mangga, dagingnya tuh yang dimakan, bukan kulitnya kan? Nah, si kulit itu tuh namanya apa sih, dagingnya itu bagian apa dari biji? Kulit keluar. Mesokarp. Jadi gini, ada endokarp, ada exokarp bagian terluar. Berarti kulit si mangga itu namanya exokarp. Si daging mangga yang kita makan itu namanya mesokarp. Si endokarpnya berarti bijinya. Berarti endospermanya ada di dalamnya dong. Ya. Oke. Kalau kelapa kita makan apa ya? Daging kelapa namanya apa? Pernah ada di soal-soal UTBK SIMAK-UI kalau kita makan endokarp, gigi kita rontok. Ada bukan itu, karena itu batu kelapa. Oh, itu batu kelapa. Jadi itu debus. Ya. Coba kita makan kelapa paling dalam nih. Berarti apa ya? Endosperma. Oh, kebayang. Berarti setiap buah yang kita makan itu tergantung loh, nggak tahu apanya. Kebayang nggak sih? Contoh, kan kita nggak mungkin mau makan buah ini berbunga. Benar nggak? Berarti Bu, kalau begitu yang namanya buah itu adalah perkembangan atau modifikasi dari bunga. Setuju? Jadi buah itu adalah modifikasi dari bunga. Berarti selama ini kalian memakan bunga. Tapi bukan bunga utuh, tapi bunga yang sudah termodifikasi. Gitu ya. Contoh lain misalnya tahu stroberi. Stroberi itu apa nih? Yang dimakan stroberi itu termasuk buah sih. Karena dia masih memiliki kelopak. Tahu stroberi yang daunnya lucu hijau-hijau itu kan calyx kelopaknya. Berarti Bu yang kita makan itu stroberi apa? Ovariumnya. Tapi ya itu tuh kan karena mereka itu kan memiliki ovarium yang lebih banyak, makanya disebutnya buah agregat. Ya, itu hanya sekilas saja. Ya, lanjut. Ini itu dari pengawalan Satu lagi ya, karena sering ditanya, kalau misalnya nanti dalam suatu soal ketemu apakah si gimnos dan juga agnos ini memiliki ovarium atau tidak. Jadi sekarang kasih aja ovarium. Ovarium itu apa? Ovarium ini nama lain dari bakal buah. Berarti sesuatu yang akan menjadi buah. Kalau ovulum atau ovule itu bakal biji, sesuatu yang akan menjadi biji. Pertanyaan Ibu, apakah gimnos agnos punya ovulum, punya bakal biji? Punya, benar nggak? Karena mereka tumbuhan berbiji. Cuman bedanya ada yang dilindungi daun buah, ada yang tidak. Berarti sama-sama punya biji kan? Berarti punya ovulum. Kalau ovarium,
tidak punya. Kalau Gimnos dia nggak punya, kalau Angios mereka punya. Karena ovarium itu adalah bakal buah. Berarti yang akan menjadi buah. Ada nggak buah pinus? Kita makan buah pinus yuk? Nggak ada. Ya. Kita makan buah tangkil? Nggak ada. Yang kita makan itu strobilus. Gitu. Ya. Bu, emang strobilus mau bisa dimakan nggak? Yang ada di kita tuh berhasil. Nah, terus lagi tahu ini enggak? Buah mangga ya. Mangga lagi. Kasih. Atau misalnya ya stroberi, mangga, lobak buah apa sayur? Sayur. Akar. Betul. Tadi itu mau dipilih. Tadi. Timun. Akar batang buah. Iya, buah. Ibu emang timun sayur? Bukan, timun itu buah. Cabai? Buah. Kalau ada buah cabai, kenapa kita selama ini tidak buka? Tapi ini ya, jadi yang namanya buah itu bunga. Ya, jadi awalnya bunga dulu. Cuman memang jenis buah-buahan artinya. Jadi kalau buah mah buah beda dengan buah-buahan. Buah-buahan kayak pepaya, semangka, kiwi itu buah-buahan. Tapi kalau buah itu beda. Bayang. Saya ovarium Gimnos tadi tidak ada ya. Ini pernah ada waktu itu di soal seberapa tahun 2007. Jadi apa yang membedakan antara Gimnos dan Angios? Tadi kan hanya ada di ovarium. Di kotil, monokotil pasti ada. Mereka tumbuhan berbunga. Dengan demikian, apakah boleh angiosperma ini dikatakan sebagai tumbuhan berbunga? Boleh? Boleh. Maka dia pun bisa dikatakan dengan sebutan antopita atau tumbuhan yang berbunga. Tapi kalau Gimnos boleh nggak dikatakan antopita? Tidak, karena mereka tidak berbunga. Jadi biji mereka dikemas dalam bentuk strobilus. Gitu ya? Oke, jelas ya? Sip. Sok difotoin dulu. Juru foto silakan. Ini di bareng. So. Bacot. Ya Allah, aku ngomong baca berarti kenikah. Lo ngomong baca. Ada kamu ngomong baca. Iya. Berarti kita ngomongin tadi? Oh my god. Oh iya. Ibu tanya dulu. Kalau ibu ngelihat di tembok ada lumut, ya ampun itu tumbuhan lumut, berarti ibu sedang melihat fase apa? Namanya? Bentar. Apa tadi? Lumut. Ya, game. Jadi kalau lagi jalan-jalan misalkan lihat ibu lewat lembah, ya kan, dia lain yang dihataui. Oh itu adalah lumut dong. Kayak dulu ibu mendaki gunung lewat lembah itu tidak dihataui. Jadi dulu tuh ibu pergi ke tebing gitu, ibu melihat hepatise. Dia lumut hati. Oh my god, dia sudah like the heart. Okay. Oh my god, kenapa dia selalu ada di tebing? Karena memang kebanyakan tumbuh di situ, gitu ya, di tebing-tebing. Nah, berarti ibu tuh sedang melihat fase gamet, di mana si lumut tersebut sedang menghasilkan gamet, ya, berupa antheridium dan juga archegonium. Ada yang dalam satu talus berarti disebut homotalus. Ada yang berbeda talus, seperti kita, ada cewek, ada cowok. Kalau beda talusnya itu disebutnya heterotalus. Tapi kalau sama, jadi dalam satu apa itu namanya ya? Ya talus lah, karena kan ibu tidak bisa menyebutkan bahwa itu daun. Seperti daun tapi bukan daun, makanya ibu sebutnya talus. Jadi kalau ada pelangi dalam satu talus disebutnya homotalus. Oke? Nah, terus begini Bu gimana kalau ada strobilus, tapi dalam satu pohon itu ada strobilus jantan sama strobilus betina. Berarti kalau dia masih dalam satu pohon itu disebut berumah satu. Kebayang? Tapi kalau misalnya berumah dua, berarti dalam satu pohon cuma ada strobilus jantan saja atau strobilus betina saja.
Seperti bunga. Ada bunga banci, ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga banci berarti dalam satu bunga tersebut memiliki benang sari dan juga putik dalam satu bunga. Seperti kembang sepatu, tahu kembang sepatu? Nah, ya. Kalau misalnya kembang ini kembang kertas, bougainville. Nah, itu biasanya dia cuman bunga betina saja sama bunga jantan saja. Ya, berarti mereka berdua seperti kita, ada cewek ada cowok. Gitu ya, Mbak ya? Ya, Sal? Yanan? Ya, Fai? Sip ya? Oke, boleh dihapus dulu. Yang ini ada sebelah sini dulu ya. Gue pengen gambarkan bagian bunga dulu sedikit. Kalau untuk yang fertilisasi ganda itu sudah tahu dan harus sudah tahu ya. Yang mana IKLS, yang mana inti antipoda, yang mana sinergi itu harus sudah tahu. Ya. Ini kita lihat. Yang berapa ini? Oke, sudah sedikit lagi. Bunga ya. Guys, coba ini apa? Mana? Flower. Oh my god, kelihatan aku busi gitu. Yang mana putri banget? Potong. Gitu ya, kelihatan ya? Oke. Coba. Ini apa? Mahkota atau corolla atau mahkota ya. Apalagi nama lainnya? Kopet, petal ya. Cara ingatnya petal, kopet, copet. Corolla petal. Oke. Terus di sini ada benang sari. Benang sari nama latinnya apa? Asik. Stamen, gitu ya. Oke. Terus yang ini apa? Putik. Oke. Putik itu tepatnya ya. Ini bagian tangkai putik, biar langsung aja ya. Tangkai putik. Nama latinnya apa? Betul, stylus. Oke. Terus ada kepala putik di sini. Set. Kepala putik. Namanya apa? Ini sudah harus hafal ya. Stigma. Oke. Lagi di sini ini ada apa? Kelopak atau apa? Kalix atau apa? Kaset. Kalix sepal. Sepal. Kaset. Ada kopet, ada kaset, corolla petal, kalix sepal. Gitu ya. Jadi cara ingatnya kaset, kopet. Udah kaset, kopet. Nah, terus di sini masih bagian putih. Putik ini ternyata ada yang dinamakan dengan ovarium, ya. Nah, inilah yang akan menjadi buah atau disebutnya ini bakal buah. Begitu. Ada juga yang warna birunya ini disebut dengan ovulum atau ovule, boleh. Ini bakal biji yang akan menjadi biji. Terus di sini ada lubang kecil tempat masuknya sperma nantinya. Ini namanya mikropil, not fil but pil. Pil itu lubang, kalau fil daun. Dan satu lagi di sini tempat kedudukan bunga, baik untuk perhiasan bunga, pokoknya tempat kedudukan bunga itu namanya reseptakel atau reseptakulum. Nama lainnya dasar bunga. Dasar bunga. Yang Ibu gambarkan ini adalah bunga banci, artinya bunga ini memiliki dua kelamin sekaligus dalam satu bunga, gitu ya. Nah, untuk
benang sari kalau diperbesar sebelah sini kelihatan benang sari. Nah, benang sari ini terdiri dari 2 komponen, kelihatan, oke. Ada yang ini itu namanya antera. Antera itu kepala sari. Kepala sari, dan yang ini tangkai sari. Tangkai sari atau filamen. Nah, setiap antera atau kepala sari di sini itu ada 4 kamar dan setiap kamar dihuni oleh 1 sel induk. Sel induk ini nantinya membelah secara meiosis menghasilkan serbuk sari, ya, atau polen. Nah, ini polen enak, polen coklat, polen pisang. Nah, ini sel induknya misalnya disebut mikrosporosit, jangan pakai merek. Mikrosporosit. Nah, gitu ya. Sip. Saya. Terus, nah di soal pernah ada begini. Kadang dia memberikan struktur bunga, bagian apakah itu, atau juga begini saat si bunga lagi kuncup. Ya, kira-kira yang menutup kuncupnya itu sebagian apa? Apa yang Nggak ada. beda, Bu? Soalnya lebih fokus ke organ. Tadi kan Theo Salah. Oh, dari ya. Oh, nggak ada sama kayak gitu. fokusnya Gak ada bahas dikit sih, bahas dulu. Dikit kok. Oh iya, iya. kalau dikit keluar. Oh, ya. Nggak apa-apa. Tapi kan banyak ilmu-ilmu yang baru kan datang kampung. Kayak gimana sih? Aduh, Penasaran ya. Nanti kalau dapat kopinya. bisa aku nanti Oh gitu. kalau udah keluar hasil TO-nya bisa lihat soal apa. Oke. Ntar aja bilang ke aku nih. Silakan semua khusus sama. Ya. Oke, lanjut lagi. Kira-kira bagian bunga yang lagi kuncup itu yang menutup itu bagian apa? Ya, karena kan suka kelihatan hijau. Oh, semua. yang ini. Kuncup bunga yang belum mekar kan suka hijau semua. Nah, itu kelompoknya yang menutup. Oke, apa lagi? Cukup sih, cuman ini nih. Ibu pengen tahu. Tumbuh ini udah yang tengah? Udah lah ya? Yang pernah dong? Pengen tuliskan siapa saja yang termasuk dikotil dan monokotil. Yang termasuk dikotil monokotil siapa sih? Contohnya. Jadi minimal tujuannya kalian sudah bisa membedakan mana tumbuhan dikotil ataupun monokotil. Coba dikotiledonae. Contohnya apa? Mangga, pepaya, apa lagi? Kembang sepatu, banyak. Dikotiledonae ini kan dari kata dikotiledonae. Ini menunjukkan klasis, ya klasis. Apa dulu tuh namanya magnoliopsida. Magnoliopsida. Kenapa Bu? Magnolia semonasi. Lauracea boleh. Kembang sepatu. Sirsa kan banyak banget. Dan lain-lain. Jadi subklasisnya itu terdiri dari 5 atau 6. Belum nanti famili-familinya banyak sekali. Nah, yang kedua monokotil. Nah, kalau monokotil ini nama klasisnya itu monocotyledonae atau kalau sekarang dibilangnya liliopsida. Liliopsida gitu. Contoh-contoh tumbuhannya ini pernah Ibu berikan
kan dulu singkatannya adalah Moza Palabro. Nah itu ya. Jadi Moza Palabro ini MOCABRALAC bro. Musase pisang-pisangan ya. Pisang-pisangan. O-nya itu orchidase. Orchidase. Orchid itu anggrek-angrekan. Anggrek-angrekan. Z-nya ini zinger. Rasain. Zing. Jahe. Laos. Kunyit. Temulawak. Kecuali kamu kangen lah ya. Asik. Terus kemudian ya. Terus A-nya arekase. Arekase poase dan arase. Arekase ini aren lontar, pinang, kelapa, kurma, sal. Ada sih ini nyanyinya ya. Kita langsung jadi arekase terus arekase poase. Poase ini adalah padi apa itu jagung, tebu, bambu ini makan bambu. Oh ya, bambu sudah enak loh. Udah loh, aku harus loh. Kenapa? Rahangnya kecil. Oh, rahangnya kecil. Jadi biar ngegedein makan bambu. Dia tuh jadi harus punya terus. Makanya anak kecil harus belajar makan daging kan. Aku dulu nggak mau. Dia harus. Iya. Gitu. Dia ada sensi. Bambu. Sama yang dari udah di. Minta ya. Tawas ini tuh sansifera lidah buaya. Tahu nggak? Rumput ya. Ini rumput-rumputan ya, rumput keki, rumput gajah, kecuali rumput tetangga. Nah, sibuk. Bronya bromeliaceae. Ini nanas. Hati-hati dengan buah nanas. Sebetulnya boleh saja untuk ibu yang hamil, tapi jangan berlebihan. Karena nanas itu mengandung enzim bromelin yang bisa melarutkan darah. Makanya kenapa nanas itu diisukan sebagai jangan makan nanas nanti keguguran gitu ya. Karena sebetulnya dia mengandung enzim bromelin yang bisa melarutkan darah. Tapi kalau misalnya cuma satu buah ya akan nggak apa-apa. Yang jelasnya jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan ada ya mengandung enzim bromelin. Nah, ini cara menghafalnya gampang. Bisa dengan nyanyi. Kalau ibu nyanyi dengan tunjuk juga, jadi biar ingat. Seperti ini. Musase, orchidase, jinimerase, arekase, poase, dan arase, liliase, dan juga siparase, bromeliase, itu maracoliase. Kenapa ibu bergaya seperti itu? Itu ada filosofinya. Kenapa begini Musase? Musase, aduh lupa belum makan pisang. Terus, ini bau orchid nih. Bau anggrek. Ini kan bau-bauannya. Ini bau anggrek. Nah, jadi ketika begini, oh ini anggrek. Ya. Terus ini, kenapa gingerbread? Terus udah makan jahe. Gimana? Oke.
Tadi mutasi. Ulang. Lupa? Bisa. Bau orchid. Ya aku nggak ngerti sih kenapa jadi gitu. Pedes makan jahe. Ini kayak bulan perindah sih sebenarnya. Terus, Are, kenapa begini? Are Surabaya, Are Surabaya, Are, lontar pinang, lontar, kenapa? Ya, kayak, kenapa begini, bos? Pokoknya joget. Padi, ya maunya padi, temen padi pasti gandum jatuh ya. Tadi bicara ya. Aras. Kenapa begini Aras? Suka araratin. Kenapa coba araratin? Talas dari bulu. Suka gatal, jadi suka araratin. Kebayang? Jadi ingat araratin, itu ingat alas ya. Si perasi. Aduh lupa belum nyangkutin dulu. Ya ini tuh lupa belum nyangkut dulu jangan. Ya bro. Udah bro. Asik. Kita makan mas bro. Nah kita makan mas bro. Oke cek ya sama ibu. Oh my god. Ayo dah, gampang. Are. Bukan are itu. Apa ini? Alasnya. Apa itu? Talas. Kalau ini Jiri. kalau ini Pisang. Orchid. Wah. Rumput. Langsung rumput. Bronas. Nah itu salah satu teknik mengangkat cepat. Iya, nggak salah. Dulu pernah ada murid ibu, anak SMA 3, dia lagi ulangan kelas 11, jadi dia sendiri di belakang. Kata ibu, makasih banget, kenapa? Itu saya terbantu banget, saya ngafalin nama-nama tulang. Tapi aku tuh nyanyi sambil gini sendiri, aku nggak peduli dilihatin siapapun, yang penting aku bisa kesulangan. Ini gini ya, dia tuh. Begituan, memang dia jadi, oh gitu, alhamdulillah katanya. Syukur, karena memang itu salah satu teknik penghafal cepat. Jadi dengan, terus itu kenapa berurutan dari sini sampai dengan ke bawah, itu juga urutannya begitu harus berurutan. Jadi dengan tidak sengaja nanti otak kalian akan menangkap sesuatu yang aneh dan itu menjadi lompat ya, sok. Tanyain aja ke Pirsani, ke Priska, pasti nggak sih ibu. So itu salah satunya. Karena kan biologi kan banyak tulisan ya, benar nggak? Jadi kalau misalnya nggak asik terus gitu ya, benar nggak? Gitu ya, makanya harus asik. Ya, so ini tuh kayak udah jam ini udah 3 nih, 3 menit lagi. Kalian boleh di sini lihat dulu soalnya ya. Udah beres sih, cuma ini. Boleh saya fotoin dulu silakan. So, soalnya belum ada ya. Ini ibu kirim yang baru ya. Tidak SMA. Ini ada pelantai baru. Bukan. 3 SMA 2 3. Nah, aku sudah kirimkan ke grup. Di situ ada soal tentang pelantai. Coba kalian cobain dulu nomor 1 sampai 10, tapi bukan kuis. Nanti kuisnya beda lagi, ya. So. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Nomor 1 sampai 10 aja dulu. Di situ ada gabungan soal dikotil monokotil. Nah. So, diisi dulu ya 1 sampai 10. Sambil Ibu ambil sen.
Ada saya rutin. Tiga menit lagi ya keributannya. Sabar ibu. Ya.
1 minut lagi. Oh. Oh. Kurang apa sih? Ya. Potong-potong. Ganti aja sama yang nomor 40. Nomor 10-nya jadi nomor 40 ya. Jauh ya, Bu. Kuis. Oke. Coba nomor 1. Nanda, Panda jawabannya nomor 1. B. Iya, nomor 1 yang betul D, Dodo. Oh, D aku B tadi. Oke, oke ya. Jadi yang termasuk nikotin itu adalah yang D, sawi, lobak, mawar ya. Oke. Nomor 2 Indi. Oh my god. Nomor 2. Dan scroll. Dengan termasuk tumbuhan karena memiliki sabar sama bentuk kerucut. Good. Kon ya, di situ kon itu kerucut. Betul, jawabannya D ya. Nomor 3 Rama. FM Bandung. Apa, Mak? Bentar, mau aku baca soalnya dulu. Rama pengen di Smackdown deh. Apa, Mak? Nomor 3. Iya, betul. Apa, Mak? Aduh. Agak tahu yang ini. Rasa kerebek kayak ininya. Iya, tadi juga, Bu. Oh, iya. Nomor 3 jawabannya Pamium ya. Oke. Nomor 4 Fajrul. Aduh, 4 tuh Antara ada dan tiada. antara D sama M. Oke, jawabannya A. A ya. Oke. Bukan yang berbentuk strawberry itu. Jadi sebetulnya kan kebanyakannya itu bunga gitu, tapi ya kita namakannya. Soalnya yang B, C, D, E-nya nggak benar gitu. Yang lebih mendekati yang A gitu ya. Nomor 5, Fai. Apa Fai? Baca soalnya nggak buat atau jawabannya aja. Hah? Jawabannya aja, Bu. Yang jawabannya aja. Yang A. Iya, betul. A. Good. Oke. Oke. Nomor 6. Nanda lagi. Apa enggak? Bentar, Bu. Iya, apa jawabannya? Aku B. B. Oke, good. Bagus. Nomor 7, Rama. Aduh. Oke, betul. Bu. Jawabannya A ya, nomor 7. Karena dia berumah satu, berarti homotalus. Ya. Nomor 8. Eca. Struktur berikut ini yang tidak dimiliki oleh sebuah nomor adalah D. Good, D. 9. Inde. 40 aja lah, Bu. Beneran loh. Please. Oke, Fajrul aja deh 9. Enggak. Gampang ngerasa. Oh. Sporofik dan metofik. Is? Lugam. Lumut. Iya, jawabannya B ya, gametofit. 40 Indi. Bisa. Ya, dari nggak tahu ya yang A. Iya, jawabannya A. Oke, bisa ya? Gampang ya. Nah, sekarang yuk kita kuis dulu. Nah ini apa? Bukan kuis itu mah Latihan. latihan. Oke, mantap. Asik. Kok bisa begitu, Bu? Oh, bisa. Nah, di sini untuk kuisnya ditandain ya nomor berapa aja. Nomor 16, 20, 16, 20, gini ini. 16, 20,
21, 24, 26. 28, 29, 30. Salsa ada dari tadi ya? Kok nggak disebutin? Tapi salsa dari tadi asal nggak ada. Nggak apa-apa lah. Langsung aja ya, Sal ya. Langsung quiz aja. Halo salsa. Halo deh. Ulang ya. 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 39. Wah, Berapa? ya, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 39. Sip, silakan dijawab. Itu kuis ya. Salsa, maaf tadi kirain salsa tadi asa keluar, salsa tidak. Gak apa-apa, langsung kuis aja ya, Sal. Tadi teh habis 31 apa? Oh ya, 31, 39. Oh, oke. Oke. Bu, tadi kan ininya koneksinya jelek. Tadi apa? Kuis. Oh enggak, yang kuis yang barusan. Oh. Yang 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 39 itu kuisnya. Kalau yang tadi mah latihan saya. Itu organ vegetatif. Organ vegetatif itu yang bisa di stek, campur. Bu, ini dikumpulnya di Zoom aja jawabannya. Ya, kalau udah boleh. Nanti disamain lagi. Di Zoom aja ya, chat Zoom. Chat Zoom. Lebih gampang ya soalnya. Champion, oh my God, champion, oh champion. Rainer kemana? Stolong itu yang kayak stolong. Semacam batang yang tumbuh di dalam tanah, tapi horizontal. Tahlil alaihi arusnya yang mana sih? Gak tau, gue gak pernah datang. Ramo FM Bandung ada. Enakan soalnya Rama FM Bandung. Marvin yang mana Marvin? Kagak ada. Ini dia. Oh. Sabar, kecuali udah tulis. Ya nggak tahu sampai 24, 29 kayaknya.
Gue nggak tahu. Semua dari mereka di sana sekarang. Udah. Terpentin itu merek sampo. Ini resin, tahu nggak? Resin. Yang suka keluar dari pinus. Kalau pinus belum kali suka keluar resin. Kayak mau bikin gantungan kunci suka ada cairan putih gitu. Nah, itu namanya resin. Aku baru tahu. Nggak tahu apa nomor berapa. Tuh, JNS suka kirim resin. Gimana? Gimana kecil orang-orang. Bu, ini tuh boleh nanya nggak? Boleh. Ini yang nomor 2 ujungnya kemana? Ini tuh Ini ke benang. Kalau udah baca benang ya? benang. Benang kan? Nomor berapa? Tapi bentar, buat kamu tuh yang pertanyaannya apa? Oh benar ya? Berarti kan 27 gitu. Iya deh. Sama-sama 2. Lu nggak tahu kan berapa masalahnya? Asik. Ada yang sudah? Satu lagi Bu, bentar dan bentar. Yo, waktunya 1 menit lagi. Aku udah di chat Zoom ya. So, Udah dikirim. oke. Ma, jangan dulu. Kan mau dinilai dulu. Tunggulah bentar ya. Oke, sudah yang di studio? Belum. Oke, ini udah? Nanda udah? Fai udah, Fai? Kalau udah kita. Oh ya, oke. Rama udah, Fajrul udah, Salsa udah? Bentar lagi, Bu. Oh, bentar lagi. Oke. Bentar, Ma, jangan dulu keluar. Bentar aja, Ma. Nanda udah? Bentar ngasal dulu. Ya Allah, Nanda masalah. Bukan masalah, Nanda. Jangan masalah ya. So, oke. Boleh, sok berusaha dulu. Berupa ini udah dipotong? Oh, belum. Ibu, Ya, Say? boleh nanya nggak? Boleh. Bisa nggak di chat aja? Oh, itunya. Oke deh. Di chat, Bu. Maksudnya nanti benernya berapa di chat aja gitu ya? Oh, bukan Ibu, aku mau nanya jawaban, Bu. Kayak ini tuh ini nggak, Bu? Gitu, Bu. Boleh, sok, boleh. Oke. Gua yang kita gimana? Kirimnya kemana? Oh, Ngomong aja. gue ngomong aja. Ayo. Kita dicek aja nanti. Mandi lah, kita kan mandi sendiri. Yuk, siap ya. Kok jadi Yuk, siap ya. Siap. Jawabannya adalah nomor 16 entong. 20 dodol. 21 ayam. 24 D dodol. 26 bebek.
28 ayam. 29 entog. 30 entog. 31 Cepi. 39 Becky. Salah 3. 5. Pisang itu tahan panas ya. Itulah ibu aku mau kita jawab tapi ibunya ngejawab tuh jadi aku salah ibu. Jadi aku salah 3 Bu. Oke. 39 apa? 39 bebek. Coba ibu tanya. 31 apa? 31 itu Cepi. Asik. Bu 30 ya, Bu. 30 entong. Cepi. Aku salah 3. Bu ada bocil. Bocil. Ibu, besok dia ulang tahun. Belakang ibu. Widih, siapa yang ulang tahun? Ca. Woi, ditunggu ya makan-makannya, Ca. Baso aja, baso. Rasa. Pai berapa? Salah 3 ya, Pai? Iya Bu. Oke, Bajrul berapa? Oke. Nanda berapa? Tong pasrah enggak? Berapa? Belum hitung Bu, bentar. Oh, sama tuh hitung dulu ya. Rainer nggak ada. Rama berapa, Mak? 2, Bu. Betul 2? Salah 2. Wah. Betul 2 Bu. Ini berapa? Salah 2. Oke. Sasa? Oh, benar 2 sih. Angka 4, Bu. Oke. Baik, kalau begitu Nanda udah? Nanda tahu. Belum. Betul berapa? Belum Bu, belum. Betul berapa, Sob? Emang aku bocil. Kayak bocil. Yes. Makasih Ibu setelah Apalagi kostumnya begini bocil. Iya, Pak. Kayak petani gitu. Petani mana? Udah di mana dulu? Oke, sayang berapa, Nak? Apa? Suwe. Berapa, Ndak? Aku nggak ya udah bocil aja. Nanda. 7 Bu. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk hari ini Ulang tahun, ya. Pak. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya. Terima kasih, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Bu. Jangan Ibu. Terima kasih, Bu. Dadah kalian. Dadah kalian. Asik. Ya pulang. Eca besok pulang jam berapa? Sudah betul. Ibu mah pas lulus SMA baru 17 tahun. Karena aku kemudahan. 16. Iya. Sombong lu. Mana sombong punya KTP Indra. Udah sih, susah kita yang ngomong.